Sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan supaya gue lebih rajin lagi upload videonya dan bisa memberikan informasi yang edukatif dan positif kepada kalian ya. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang ada seseorang ya. Dia ini sering banget DM gue. Sebelumnya mohon maaf nih, gue rada pilek nih, flu dan batuk lagi. Ya emang cuacanya ya kemarin dingin banget tuh. Udah bintang. Semoga kalian mas sehat-sehat aja ya. Oh ya, selamat tahun baru juga di 2023 ini. Semoga di tahun 2023 ini kita semua dikasih kesehatan, rezeki yang banyak dan umur panjang ya. Amin. Oh ya, kita lanjut lagi ya. Jadi di Instagram gue tuh ada seseorang, dia aktif sering nge-DM gue. Dia ini terkena anxiety. Dia akhirnya yang tadinya nggak mau ke dokter karena takut, akhirnya dia ke psikiater kan. Pas dia ke psikiater dikasih obat, ah, jenisnya apa gitu lupa. Ada salah satu golongan benzo juga ada, tapi bukan alprazolam, bukan dia nggak dikasih alprazolam. Nah, ada obat antidepresannya juga. Akhirnya eh, dia berobat, dikasih obat selama 2 minggu ya. Dia cerita nggak cocok. Terus dia 2 minggu itu kontrol lagi, dikasih obat lagi yang berbeda. Dan akhirnya gue bilang, dia bilang dikasih lagi nih dia 2 minggu lagi obat ini dengan obat yang berbeda ya. Dikasih. Nah setelah 2 minggu itu dia cerita lagi, gue gak cocok bang kayaknya. Kenapa lagi gak cocok lagi, gue kenapa kok gue, kata dia nih, gue lemes, terus gue kelayangan, kata dia gitu kan. Terus nggak nafsu makan, terus ya gak ada gairah sama sekali lah kata dia gitu, tidur aja katanya. Ya terus gue bilang, ya udah konsultasikan lagi ke dokter gue gitu kan, karena yang lebih tahu kan dokter ya, obat-obatannya ya, dan yang bisa mendiagnosa juga dokter gitu. Lalu dibilang gini, ah enggak bang, gue takut. Lah, kenapa jadi takut? Ntar dokter bilang gini lagi, lo bolak-balik aja ngerepotin gua. Tuh orang sampai berpikir seperti itu. Saking udah cemasnya dia jadi nggak enak sama orang. Kasihan gitu, dia hampir ada tiap hari dia tuh selalu nggak DM, nanya kabar gua gimana, dan ya saling bertanya lah. Ya itu terakhir dia tanggal 30 Desember dia bilang gitu, udah bang aku nggak mau berobat. Kenapa gue gitu, gue nggak enak sama dokternya kalau gue bolak balik lah. Jadi jadi dia yang lebih panik gitu kan. Maksud gue gini, gue ngomong, gue sampaikan ke dia, ya lo harus balik gak apa-apa, keluarin aja apa yang lo rasa, keluarin. Ini misalnya lo kenapa lo gak bisa tidur, atau lo terlalu banyak tidurnya gitu ya setelah minum obat. Nah, lo konsultasi. Ya itulah gunanya dokter, lo ketemu dokter bisa berkonsultasi, enak gitu ya, dibanding dengan yang tidak bertemu dengan dokter. Soalnya ada, gue gini loh, istri gue punya teman, dia ini
Ternyata akhir-akhir ini gejalanya itu ya seperti anxiety. Tetapi awal mulanya nih, teman bini gue cewek, dia ini cewek. Awal mulanya jadi itu sering nangis, cemas gitu kan, takut mati. Lah, dibawa lah sama keluarganya ini ke apa namanya, orang pinter lah, dibawa. Kata orang pinter, eh, kakinya dia nih ya, jempolnya dipencet. Ya dipencet sih sakit, dia teriak ya kan. Terus kata orang pintarnya itu, wah, ada yang ngikutin nih cewek, katanya gitu. Lalu temen bini gua nih, sebutlah namanya Nita. Setelah pencet, iya lu ada yang ngikutin nih gitu, kata orang pintar ya. Ya keluarganya mah apa ya, percaya aja gitu. Tapi si Nitanya ini merasa enggak, gue enggak kayak gitu gitu loh, gitu kan. Ngerti lah pasti kalian ya yang punya anxiety ya. Gue cemas sih, kata dia gitu. Gue takut mati gitu kan. Gue bahkan mau minum obat takut mati, kata dia. Akhirnya ya itu kemarin gue ketemu tanggal 2 sama temen bini gue ketemu. Dia banyak cerita. Bahkan setelah dari dukun itu nggak ada efek apapun, akhirnya lakinya dia itu memvonis dia sebagai ODGJ. Akhirnya dibawa dia ke salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Ya, si Nita ini mau-mau aja gitu. Karena apa? Dia merasa cemas. Gue nggak tahu harus kemana, gue gimana gitu. Akhirnya dipaksa sama suaminya ke salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Nginep dia di sana selama hampir sebulan. Sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu lebih dia nginep di sana. Lah, dia ngelihat di sekeliling dia gitu. Gue nggak kayak begini, kata dia juga. Tapi lakinya ini, suaminya, lo udah gila, lo udah GJ gitu. Nah, akhirnya dia keluar dari situ. Masih begitu karena belum ketemu dengan dokter ya. Akhirnya, oke lah, suaminya nganter dia berobat. Pada akhirnya nih, nganter dia berobat di tahun 2010-an, kata dia. Berobat. Setelah itu dapat resep, tebus, racikan obatnya. Di situ ada yang gue baca ada tiga macam, tapi diracik ya jadi satu kapsul. Itu ada Sandepril, Merlopam, satu lagi gue lupa tuh. Pokoknya yang gue ingat Sandepril sama Merlopamnya itu. Nah, dia udah minum ini selama 10 tahun lebih. Setelah itu dia nanya ke gue, kalau lo gimana bang? Ya kalau gue udah agak membaik. Malahan gue nanti mau diturunin dosis gitu kan. Karena gue kan setiap bulan kontrol gue gitu. Nah, gue nanya ke dia, kalau lo gimana? Ya kalau gue obat habis, ya dikasih resep aja. Terus gue tanya, lo nggak kontrol? Lo nggak ketemu dokternya? Enggak. Lah, kok bisa? Kata dia gini, ternyata dok, pas dia itu berobat, yang kedua kalinya itu, dikasih resep itu kan, udah dia beli resep, ya kenal dengan dokter itu, lakinya tuh, ternyata kenal. Jadi setiap obat itu habis, si suaminya ini, lakinya ini, WA ke dokternya, dok obatnya habis. Jadi
dikasih resep sama dokternya, gitu aja, nggak pernah konsultasi. Jadi dia selama minum obat 10 tahun itu nggak ada perkembangan. Dia masih takut mati. Ya seperti itulah anxiety ya, kita tahu ya. Sampai sekarang pun dia begitu kemarin. Wah kasih, gue ngeliatnya sih ya merasa cukup apa ya, kasihan gitu. Karena kalau bisa berobat tapi lu nggak pernah konsultasi sama dokternya, apa yang lu rasa gitu kan, tapi lu terus minum obat itu, sus, jangkanya panjang itu 10 tahun kan, nggak ada perubahan. Akhirnya ya dia bilang, terus gimana bang baiknya, kata dia gitu. Ya lo harus ketemu dokter, konsultasi apa yang lo rasain. Iya gitu ya, kata dia. Iya, caranya gimana? Ya gue tanya dulu, lo ada BPJS gak? Ada. Yaudah, kalau lo ada BPJS, coba lo ke puskesmas yang ada psikiaternya. Setelah itu, lo minta rujukan ke rumah sakit. Gitu. Akhirnya dia mengerti dengan ucapan gue seperti itu. Oh gitu. Iya, karena ya gue, dia ngeliat gue, lah kalau lama-lama apa, setelah lama nggak ketemu, kata dia gitu, lu kayak lebih ini bang ya, lebih udah enakan. Iya gue bilang gitu, 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi gue bahkan turun dosis lagi nih, gitu kan. Kata dia, oh gue pengen dong bang di rumah sakit lo gitu. Ya tergantung dari dari puskesmas, dari dokter lo kan. Di situ nanti ketika lo datang ke puskesmas, ke poli jiwa, lo minta rujukan. Jadi kan kelihatan tuh rumah sakit mana aja kan yang mau lo, ya yang ditawarkan sama dokternya gitu kan. Ada rumah sakit A B C D, banyak tuh. Ya lo tinggal pilih gitu. Ya gue kasih tahu rumah sakit gue rumah sakit B. Oh ya udah, nanti kalau gue libur kerja, kata dia gitu, gue mau bang, gue berobat. Ya iyalah, lu 10 tahun lu nggak pernah konsultasi sama dokter gitu kan, lu cuma minum obat, minum obat, minum obat, minum obat, kapan kelarnya? Kasian gitu. Nah ini pelajaran yang bisa diambil ya buat kita semua ya, ternyata di luaran sana ada yang begitu gitu loh. Jadi ya yang di luar sana jadi ada yang kayak menganggap suatu penyakit kejiwaan itu seperti kena gangguan gaib gitu ya, ada yang seperti itu memang. Tapi untungnya di keluarga gua semua pada mengerti gitu, itu tentang kesehatan ya kan, kesehatan mental. Sama lah seperti lo sakit, ya lo ada penyakit apa misalnya hipertensi, dan lo harus datang ke dokter setiap bulan juga, check up gitu kan. Lo jantung, lo penyakit saraf, semua harus gitu. Untungnya keluarga gue mengerti itu gitu. Jadi pelajaran nih buat kita semua hari ini, yang kita ambil pelajarannya adalah kita harus lebih peduli lagi dengan diri kita. Kita harus lebih lebih peduli dan lebih mengerti harus kemana kita kalau kita sakit, gitulah ini ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian sehat-sehat semua, diberikan umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ciao.